Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Di zaman Rasulullah dahulu, ketika ada komando untuk jihad, para sahabat kaum muslimin berbondong-bondong mengajukan diri untuk maju ke medan tempur. Nyawa bagi mereka tidak berharga. Harta yang habis tidak jadi masalah. Bahkan beberapa di antaranya berniat berdoa agar mati syahid di medan tempur. Tapi rupanya petunjuk dalam Al-Quranul Karim, Allah berikan bimbingan, tuntunan dan pedoman. Tidak semuanya juga kita yang harus maju dan hadir ke medan tempur. Karena perang yang berat adalah bukan perang di garis depan, di pertahanan musuh. Perang terberat justru adalah perang melawan hawa nafsu. Siang ini kita lihat surat At-Taubah ayat 122. Karena ada sebagian orang atau ada orang yang menganggap belajar agama itu justru akan membuat orang menyimpang. Wa ma kanal mu'minuna liyampiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahuna fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepantasnya, tidak semestinya, tidak seharusnya kaum muslimin itu semuanya maju ke medan tempur. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak berangkat beberapa orang dari golongan mereka? Liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agamanya, belajar tentang tuntunan syariat agama, mengerti tentang hukum dan aturan agama yang dipedomaninya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka yang belajar agama itu mampu mengajari kaumnya, membimbing, menuntun dan menunjuki kaumnya setelah mereka kembali. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan semoga kamu termasuk orang yang bisa menjaga diri. Ini ayat yang meminta dan menuntun kita untuk
membuat waktu dan kesempatan belajar agama. Karena musuh tidak harus di medan perang. Apa kata para ahli? Agama tanpa ilmu seperti pelita di tangan bayi. Ada anak kecil dikasih obor kepadanya, apa yang akan terjadi kira-kira itu? Apa ndak terbakar kamar? Apa ndak hangus rumah? Apa ndak jadi bencana bagi orang di sekitarnya? Anak kecil dikasih obor yang menyala, apa kira-kira hasilnya itu? Ilmu tanpa agama bagaikan senter di tangan pencuri. Kalau malam sudah gelap, sudah lewat tengah malam, pencurinya bawa senter pula. Kira-kira apa yang akan diperolehnya itu? Lampu boleh padam, malam boleh kelam, penerangan boleh tidak ada. Tapi kalau senternya ada di tangan pencuri, ilmu kalau tanpa agama, maka boleh orang ke medan tempur, boleh. Silahkan orang jadi tentara, tidak masalah. Boleh orang jihad, tidak jadi soal. Tapi jangan semuanya, jangan seluruhnya. Ada perintah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak berangkat beberapa orang dari tiap-tiap kaum di antara mereka untuk liyatafaqahu fid din, memperdalam ilmu agamanya. Kita boleh merdeka, Belanda sudah pulang, Jepang sudah menyerah. Tapi masalah kita hari ini, Bapak Ibu sudah tahu. Koran kemarin, pada Ekspres saja dulu, rumah gadang digoyang LGBT. Apa yang hilang? Apa yang kurang? Seorang kakek umur 70 tahun memperkosa cucunya 2 orang, umur 5 dan 7 tahun. Perbuatan itu terlihat oleh kakak dari anak kecil itu. Dia tiru pula perangai kakeknya. Terdengar oleh paman dari anak itu. Pamannya ikut pula memperkosa. Sepupunya terdengar juga ikut pula memperkosa. Tetangga mendengar pula, tetangga ikut pula sama-sama memperkosa. Kakek, kakak, paman, sepupu, tetangga, 7 orang untuk memperkosa anak kecil umur 5 dan 7 tahun. Apa yang kurang? Apa kita belum merdeka? Belum habis cerita itu. Kemarin muncul lagi seorang kakek di Solok Selatan memperkosa cucunya umur 8 tahun. 1 tahun bedanya dengan yang di Padang. Liyatafaqahu fid din. Kamu perdalam ilmu agama, tidak salah arah, tidak salah haluan. Jelas arah kompas yang akan dituju. Kalau tidak, orang akan berbuat sekehendaknya. Kalau nafsu yang diperturutkan, manusia bahkan bisa lebih rendah dari binatang.
Bapak saudara kan mungkin belum pernah melihat binatang berbuat seperti itu kepada anaknya. Orangnya bisa dilihat sekarang. Bapak saudara tinggal singgah saja ke ruang tahanan, ketemu nanti itu. Apa yang hilang? Otaknya ada, ototnya ada. Lalu yang kurang? Liyatafaqahu fid-din. Berangkatlah sebagian di antara kamu, di keluargamu itu, di kaummu itu, di sukumu itu, untuk belajar memperdalam ilmu agama. Kalau mereka kembali, mereka bisa menuntun, mereka bisa membimbing, mereka bisa memberi teladan. Kini itu yang hilang. Merasa kita sudah merdeka dari segalanya. Padahal yang dituntut itu adalah bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka dari kebodohan, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari kemiskinan, bukan hanya dari penjajahan. Maka keliru kalau ada tokoh yang sampai takut kalau orang belajar agama. Cobalah dihitung. Buya Hamka, apakah jadi pemberontak? Kiai Haji Agus Salim, apakah jadi pemberontak? Tuanku Imam Bonjol, yang dilawannya siapa? Apakah jadi musuh negara? Quraisy Shihab yang masih hidup sekarang, apakah jadi musuh negara? Kenapa orang takut kalau ada orang belajar agama? Padahal lahir saja anak ke muka bumi, lahir yang dibacakan pertama bukan Undang-Undang 45, azan yang dibacakan duluan, kalimat thayyibah. Meninggal pun manusia yang dibisikkan kalimat tauhid. Tampil pun Bung Tomo di Surabaya, kalimatnya bukan serbu maju-maju, tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, yang lain berarti kecil semua. Maka kalau kita menganggap pangkat kita yang besar, mentang-mentang pangkat sudah ada di pundak, lalu pundak jalan duluan, hati-hatilah. Sehebat-hebat orang yang punya pangkat di pundak, nanti akan naik di pundak orang juga ketika diangkat ke kuburan. Di pundak orang juga berangkatnya, jalannya. Apa yang mau dibanggakan? Kita, negeri kita, wajar kita muhasabah. Apakah karena Allah marah, Semeru erupsi, letusannya luar biasa, kampung tertimbun, dan inilah gunung yang tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Kan tidak ada peringatan sebelumnya, siaga 1, siaga 2, siaga 3, kan tidak ada. Tahu-tahu boom. Pertanyaan dalam Al-Quran kepada kita, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun? Apakah kamu kira kamu telah dijamin aman di negerimu, dijamin selamat, dijamin bebas dari bahaya dan bencana, ketika datang kemurkaan Tuhanmu, ketika itu bahkan kamu tidur pulas di kamarmu, di rumah kau masing-masing? Pertanyaan dalam Al-Quran, Al-Aqraf 97. Sedang tidur pun kamu
Kalau Tuhanmu telah murka, tamat ceritamu. Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Apa kamu kira kamu telah dijamin aman, dijamin selamat, bebas dari bahaya dan bencana ketika datang kemurkaan Tuhanmu? Waktu itu matahari baru naik sepenggalah, waktu duha baru masuk, kamu bahkan sibuk bermain-main. Azab sudah datang. Bapak Ibu, ada ndak negeri yang Bapak Ibu tahu orangnya tidur pulas, tapi bencana sudah melanda? Matahari terbit dengan cuaca yang indah, sinar yang cerah, tahu-tahu bencana besar sudah melanda. Jamnya masih jam 8, jam 9 pagi. Mudah-mudahan kita tidak lupa itu. Apa amina makrullah? Apa kamu kira kamu aman dari kemurkaan Allah? Fala ya'manu makrullah ilal qaumil khasirun. Siapapun saja di antara kamu yang merasa aman, merasa bebas, merasa selamat dari datangnya murka Tuhanmu, kamu dipastikan termasuk orang-orang yang rugi. Al-Aqrab 97 sampai 99. Allah tanya kita di 3 hal ini. Perdalamlah ilmu agama, tuntunlah keluarga, jaga dirimu, jaga keluargamu. Jangan sampai cucu tidak selamat karena kakeknya, adik tidak selamat karena kakaknya, keponakan tidak selamat karena pamannya, tetangga binasa karena tetangganya. Dan itu sudah muncul di kota kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.